Silakan merapat ikhwan. Ya, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang maha menyaksikan, maha mendengar, maha mengatur segala-galanya dengan sempurna, maha baik, tidak pernah ada perbuatannya yang buruk, maha sempurna pertolongannya, kasih sayangnya, keadilannya. Tidak ada yang perlu diragukan sama sekali dengan kemahabaikan Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kita akan coba ulang 5 kiat menghadapi persoalan hidup. Di awal bulan Januari ini mudah-mudahan manfaat. Bahwa hidup ini pasti akan banyak persoalan. Pasti. Karena memang dunia adalah tempatnya hiruk pikuk persoalan. Tetapi tidak ada persoalan yang bahaya. Yang bahaya adalah salah menyikapi persoalan. Setiap persoalan mengandung hikmah, mengandung kebaikan kalau kita benar menyikapinya. 1. Resep yang pertama dalam hidup ini adalah harus siap menghadapi yang cocok dan siap menghadapi yang tidak cocok dengan keinginan. Karena mustahil dalam hidup ini akan selalu cocok dengan keinginan. Bukankah begitu? Kita ingin mudah, ternyata sulit. Kita ingin lapang, ternyata sempit. Kita ingin banyak uang, ternyata banyak cicilan. Ingin awet muda, ternyata cepat keriput. Banyak sekali keinginan kita yang kenyataannya tidak cocok. Tapi kita harus tahu bahwa tidak cocok menurut kita belum tentu jelek menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang kita inginkan sangat dangkal pengetahuan kita tentang keinginan kita. Kita merasa untung dengan banyak uang. Padahal dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala justru banyak uanglah yang akan menjerumuskan kita di dalam hedonisme, beratnya hisab, menjadi perilaku yang tidak baik. Kita merasa untung dengan punya jabatan, padahal jabatan itulah yang membuat kita bisa zolim karena kadar iman kita belum memadai. Kita ingin mendapatkan pujian, padahal pujian itulah yang mengeraskan hati. Surat Al-Baqarah ayat 216. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhun lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu tidak menyenangkan bagimu. Tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Boleh jadi engkau tidak suka padahal baik menurut Allah bagimu. Wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi engkau menyukai sesuatu padahal buruk menurut Allah. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha tahu, kalian tidak tahu.
Jadi jangan sok tahu. Banyak kejadian pahit, tidak enak, nyelekit, yang getir, yang ternyata itulah yang menguatkan iman, itulah yang membersihkan dari dosa, itulah yang mengangkat derajat, yang tidak terkejar sama sekali oleh apa-apa yang kita sukai. Maka jangan berburuk sangka. Kita harus siap menghadapi hal yang cocok dan yang tidak cocok, dan kita harus tahu mustahil semua keinginan kita akan terwujud, karena pasti ada yang bertabrakan dengan keinginan orang lain. Contoh, hadirin ingin sehat, mau sehat, orang lain sedunia mau sehat. Kalau terkabul sedunia mau sehat dan disehatkan Allah, apa yang terjadi? Rumah sakit, orang, apotek, farmasi, fakultas kedokteran, berbagai urusan yang berkaitan dengan rumah sakit akan lumpuh, persakitan akan lumpuh. Jadi sakit bukanlah masalah, yang jadi masalah adalah salah menyikapi sakit atau salah menyikapi sehat. Dua, kalau bukan jadi harus ridho. Faman rodiya falahu ridho. Barang siapa yang ridho kepada ketentuan Allah, maka Allah ridho kepadanya. Barang siapa yang malah falahus suqtu, barang siapa yang tidak ridho dengan takdir Allah, Allah pun murka kepadanya. Kalau nasi jadi bubur, terima takdir apapun yang terjadi, itu sudah terjadi berarti sudah takdir, harus diterima. Sambil ikhtiar ke takdir lain. Nasi jadi bubur, terima sambil cari cakwe, ayam, kacang polong, kerupuk, kecap, seledri, bawang goreng, sehingga jadi bubur ayam spesial. Orang menderita bukan karena takdirnya, orang menderita karena tidak mau menerima takdir, tidak mau menerima kenyataan. Padahal setiap kenyataan sudah diukur oleh Allah Subhanahu wa taala yang maha baik, yang maha adil. Genteng jatuh kena jidat, lalu di sini benjol, dan dia mengatakan, saya tidak terima. Saya tidak terima, padahal tanda terimanya sudah jelas. Ya, ini tidak temenan. Harusnya terima saja. Kalau genteng sudah jatuh kena jidat, terima, tinggal diobati sambil ditafakuri. Jadi yang membuat hidup ini tertekan adalah tidak menerima kenyataan, tidak menerima episode yang sedang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Padahal diterima atau tidak diterima pasti harus dijalani. Terima saja dulu, ya. Sakit gigi terima sambil pergi ke dokter gigi. Sesampainya di dokter gigi ternyata ada tulisan, maaf dokter tidak praktek hari ini. Lalu bagaimana? Terima lagi sambil pulang. Tidak boleh mengatakan, tahu begini saya tidak akan datang. Tidak mungkin tidak datang, karena sudah sampai. Rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu yang baik, belajar untuk menerima takdir ini adalah bagian yang paling penting di dalam mengatasi persoalan hidup. Orang biasanya tidak menerima takdir akan berputar-putar terus di sana. Dia tidak bisa mencari solusi, tapi dia hanya saling menyakiti saja. Nauzubillah min dzalik. 3. Resep yang ketiga menghadapi persoalan hidup adalah jangan mempersulit diri. Jadi sesudah kita terima takdir yang ada, kendalikan pikiran kita. Inilah kesabaran. Sabar itu menahan diri. Sabar itu mengendalikan diri. Nah, orang-orang yang ditimpa musibah, dia tidak sabar, biasanya pikirannya akan kemana-mana. Mendramatisir masalah, memperpelik, memperumit, mempertegang, mempergawat, sehingga kita menderita itu bukan oleh persoalannya, kita menderita buah dari pikiran kita sendiri, buah dari tidak terkendalinya pikiran dan perasaan kita. Banyak orang yang menderita itu karena karangannya saja, padahal kenyataannya tidak segawat, dan sesudah dilalui ternyata yang kita dramatisir, yang kita duga, yang kita cemaskan
Itu tidak terjadi. Sudah sering kita mengalami hal-hal yang kita anggap super gawat, super pelik, super dahsyat, dan kita bisa lewati. Tidak seperti yang kita cemaskan. Benar? Usia saya Januari ini 55 tahun kalau hitungan Masehi. Sudah cukup lama, tinggal sedikit lagi ini. Kalau jatahnya 63, berarti tinggal berapa? 6. Berapa sih hitung-hitungannya? 8. Tuh, udah tua begini suka lupa hitungan. Kalau umur saya dihitung secara hijriah sudah 57 tahun lebih. Berarti hanya sudah 5 tahunan hidup di dunia ini. Kalau jatahnya 63. Kalau 60 ya tinggal dikit lagi. Kalau 57,5 ya setengah tahun lagi. Dari sekian lama hidup sudah banyak mengalami hal-hal yang dramatis, tegang, gawat, terus menurut perkiraan. Tapi ternyata show must go on. Jadi perjalanan hidup ini jalan terus. Ya, alhamdulillah saya ditakdirkan menghadapi situasi yang pelik, berat, yang sepertinya nggak ada jalan keluarnya.